Bab 1894 hanya bisa dihancurkan. Jerry dikelilingi oleh 6 kuatnya pelindung alam surgawa dari pelindung Liga Pelindung. Kehadiran formasi yang begitu kuat membuat semua orang terkejut. Pemimpin pelindung yang memimpin memiliki aura bela diri yang menakutkan. Jika Jerry masih sadar, pasti akan mengenali identitasnya. Saat itu di kota Huaicheng, dia muncul dan bahkan ingin membunuh Jerry. Tetapi akhirnya gurunya, yang tak dikenal, muncul dan berhasil menaklukkannya. Namanya adalah Fenton, seorang pelindung dari Liga Pelindung, seorang ahli bela diri tingkat menengah alam surgawa. Selain Fenton, pelindung lain dari Liga Pelindung semuanya adalah ahli bela diri tingkat awal alam surgawa. Jerry melihat pelindung Liga Pelindung dengan senyuman dan berkata, "Kalian sungguh memberikan perhatian padaku. Aku hanya menempel pada pewaris yang baru saja memasuki alam surgawa. Kalian datang dengan 6 ahli bela diri tingkat alam surgawa sekaligus." Dia tidak merasa khawatir karena Liga Pelindung mengirim formasi yang sangat kuat. Fenton berkata dengan dingin, "Kami datang hari ini bukan untuk melukaimu, melainkan tuan rumah kami ingin menyampaikan pesan padamu." Jerry tersenyum dan berkata, "Oh, aku mendengarkan dengan penuh perhatian." Fenton berkata, "Tuan rumah kami mengatakan, selama kamu bersedia bergabung dengan Liga Pelindung, kamu dapat memiliki segalanya yang kamu inginkan." Setelah ini diungkapkan, semua orang terkejut. Charles, setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba marah dan berteriak, "Kenapa? Dia menempati tubuh Kak Jerry, apa hak kamu membiarkan orang lain merebut tubuh Kak Jerry? Sebagai anggota Liga Pelindung, apakah tugas kamu bukan melindungi prajurit dunia dari serangan prajurit dunia?" "Berhenti!" Fenton berteriak dingin. Seketika, aura bela diri yang ganas menghantam Charles. Pada saat itu, Charles merasa seperti ada gunung besar menekannya. Dia hampir tidak bisa bernapas, tubuhnya seperti hendak meledak. Pada saat itu, Carlos mengayunkan tangannya dengan lebar, membebaskan wilayah kegelapan dan memeluk Charles di dalamnya, segera meredakan tekanan yang dirasakan Charles. Fenton mengerutkan kening, menatap dingin Carlos, "Jangan kira kami tidak tahu bahwa kamu telah memasuki alam surgawa selama beberapa waktu, kami bahkan belum membawamu ke Liga Pelindung untuk diadili. Kamu berani melepaskan kekuatan wilayah kegelapan kepadaku?" Carlos menjawab dingin, "Aku tidak berpikir bahwa muridku mengatakan sesuatu yang salah. Sebagai anggota Liga Pelindung, apakah kamu tidak seharusnya melindungi prajurit dunia? Sekarang, kamu bahkan mengabaikan apakah seseorang telah menempati tubuh orang lain hanya untuk memikat seorang yang hanya memiliki roh. Apakah kamu sedang mengajarku melakukan sesuatu?" tanya Fenton dengan dingin. Tiba-tiba, kekuatan wilayah yang kuat mengunci Carlos. Carlos menjadi pucat seketika, dia hanya memiliki kekuatan tingkat awal alam surgawa, sementara Fenton jelas-jelas adalah seorang yang memiliki kekuatan menengah alam surgawa. Meskipun hanya ada perbedaan kecil dalam tingkat, tetapi di alam surgawa, perbedaan tingkat apapun sangat besar. Wilayah kegelapan Carlos juga dilepaskan, berusaha melawan tekanan wilayah Fenton. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Carlos kesulitan untuk menanggung tekanan wilayah Fenton, tubuhnya menderita akibat tekanan besar tersebut. Meskipun begitu, dia tetap tidak ingin mundur sedikit pun, berdiri di depan Charles dengan tekad yang kuat. "Guru," Charles memandang Fenton dengan mata merah, penuh dengan kebencian yang kuat. "Apakah Liga Pelindung benar-benar menindas prajurit dunia dengan cara ini?" Pada saat itu, suara yang tidak pantas tiba-tiba terdengar. Terlihat Pogin keluar, menatap dingin Fenton saat berkata. Kehadiran Pogin membuat semua orang di ruangan terkejut. Perlu diketahui, Fenton adalah salah satu anggota kuat Liga Pelindung, sementara tingkat bela diri Pogin belum mencapai alam surgawa. Apakah dia tidak takut Fenton akan membunuhnya? Terlalu berlebihan. Fenton menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Tekanan bela diri yang lebih kuat meledak dari tubuhnya, melingkupi Pogin dalam sekejap. Yang mengejutkan, dia tidak hanya melepaskan kekuatan wilayah untuk menekan Carlos, tetapi juga melepaskan tekanan bela diri yang kuat untuk menekan Pogin.
Pogin merasa seperti ada gunung menekannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan tekanan bela diri dari Fenton. Kalian terlalu berlebihan. Tiba-tiba suara marah lain terdengar, Crimson Merah juga maju bersama Pogin. Liga Pelindung, terlalu berlebihan. Bayangan Demon juga berdiri di sisi lain Pogin, bersama dengan Pogin, menahan tekanan bela diri dari Fenton. Kalian terlalu berlebihan. Anggota Liga Pelindung, terlalu sewenang-wenang. Sejenak, para ahli bela diri dari Sekte Iblis maju, masing-masing dari mereka penuh dengan kemarahan. Meskipun mereka sedang menahan tekanan bela diri yang kuat, tidak ada yang takut. Mereka semua penuh kemarahan, memandang tajam Fenton dengan mata merah darah. Fenton awalnya ingin menakut-nakuti, tapi tidak disangka, para ahli bela diri dari Sekte Iblis berdiri bersama-sama, menyatakan bahwa Liga Pelindung telah berlebihan. Jika hanya membunuh satu orang, masih bisa dimengerti, tetapi jika begitu banyak orang dibunuh, itu akan merusak reputasi Liga Pelindung. Fenton, jangan lupa pesan dari Ketua Liga, kata tiba-tiba seorang anggota kuat Liga Pelindung. Mendengar ini, Fenton menarik kembali tekanan yang diberikan pada Pogin dan yang lainnya. Fenton menatap dingin ke sekeliling, dan dengan suara dingin ia berkata, "Aku menyarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius." Setelah itu, dia melirik Carlos Liro, menatap mata Carlos Liro dengan tajam sambil berkata, "Aku ingat kamu. Aku memberi saran, ketika kalian mencapai dunia seni bela diri legendaris, lebih baik tetap rendah hati, agar tidak menarik bencana pada diri sendiri." Ancaman yang jelas. Meskipun Carlos Liro tidak bisa merasakan ancaman dari perkataan Fenton, dia dengan tenang menjawab, "Tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja." Kedua belah pihak saling bersaing. Meskipun Fenton ingin membunuh Carlos Liro sekarang juga, dia juga menyadari pentingnya urusan dunia sekarang. Dia tidak lagi memperhatikan Carlos Liro, tetapi menatap Jerry dengan dingin sambil berkata, "Apa yang dipikirkan oleh Dewa Iblis?" Jerry menjawab dengan angkuh, "Katakan kepada ketua kalian, aku sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan Liga Pelindung. Jika Liga Pelindung ingin terus ada, lebih baik jangan menggangguku, jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menghapus Liga Pelindung dari akar." Mendengar ini, para anggota Liga Pelindung marah. Fenton menatap Jerry dengan tajam dan dengan dingin berkata, "Jadi, Anda menolak untuk bergabung dengan Liga Pelindung. Pergilah." Jerry berteriak marah, tanpa memberikan Fenton sedikit pun penghormatan. Dengan identitasnya sebagai Dewa Iblis, bisa berbicara sebanyak ini dengan Fenton sudah sangat memberikan wajah Liga Pelindung. Dalam hal ini, jangan salahkan kami jika kami tidak ramah dengan Anda. Setelah berkata demikian, 6 anggota Liga Pelindung maju, mengelilingi Jerry. Fenton melanjutkan, "Ketua juga mengatakan, jika Dewa Iblis menolak untuk bergabung dengan Liga Pelindung, maka jiwa Dewa Iblis harus lenyap dari dunia ini. Jika hanya membunuh satu orang, masih bisa dimengerti, tetapi jika begitu banyak orang dibunuh, itu akan merusak reputasi Liga Pelindung. Fenton, jangan lupa pesan dari Ketua Liga," kata tiba-tiba seorang anggota kuat Liga Pelindung. Mendengar ini, Fenton menarik kembali tekanan yang diberikan pada Pogin dan yang lainnya. Fenton menatap dingin ke sekeliling, dan dengan suara dingin ia berkata, "Aku menyarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius." Setelah itu, dia melirik Carlos, menatap mata Carlos dengan tajam sambil berkata, "Aku ingat kamu. Aku memberi saran, ketika kalian mencapai dunia seni bela diri legendaris, lebih baik tetap rendah hati, agar tidak menarik bencana pada diri sendiri." Ancaman yang jelas. Meskipun Carlos tidak bisa merasakan ancaman dari perkataan Fenton, dia dengan tenang menjawab, "Tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja." Kedua belah pihak saling bersaing. Meskipun Fenton ingin membunuh Carlos sekarang juga, dia juga menyadari pentingnya urusan dunia sekarang. Dia tidak lagi memperhatikan Carlos, tetapi menatap Jerry dengan dingin sambil berkata, "Apa yang dipikirkan oleh Dewa Iblis?" Jerry menjawab dengan angkuh,
katakan kepada ketua kalian, aku sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan Liga Pelindung. Jika Liga Pelindung ingin terus ada, lebih baik jangan menggangguku, jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menghapus Liga Pelindung dari akar. Mendengar ini, para anggota Liga Pelindung marah. Fenton menatap Jerry dengan tajam dan dengan dingin berkata, jadi, kamu menolak untuk bergabung dengan Liga Pelindung. Pergilah. Jerry berteriak marah, tanpa memberikan Fenton sedikit pun penghormatan. Dengan identitasnya sebagai Dewa Iblis, bisa berbicara sebanyak ini dengan Fenton sudah sangat memberikan wajah Liga Pelindung. Dalam hal ini, jangan salahkan kami jika kami tidak ramah denganmu. Setelah berkata demikian, 6 anggota Liga Pelindung maju, mengelilingi Jerry. Fenton melanjutkan, ketua juga mengatakan, jika Dewa Iblis menolak untuk bergabung dengan Liga Pelindung, maka jiwa Dewa Iblis harus lenyap dari dunia ini. Bersambung. Bab 1895 Hancur Bersama. Setelah mendengar ancaman dari Fenton, Jerry tiba-tiba tersenyum, meskipun senyumnya tersebut membuat semua orang merasa ngeri. Domain kegelapan yang kuat, seketika menyelimuti Fenton. Fenton segera berubah wajahnya, dia tahu bahwa kekuatan sekarang Jerry sangat kuat, meskipun tubuhnya telah melewati ujian langit, tetapi kekuatannya hanya sebanding dengan pejuang tahap awal alam surgawa yang sejati. Namun sekarang, dia merasakan tekanan yang kuat seperti pejuang tahap tengah alam surgawa dari tekanan pertempuran Jerry. Bisakah kamu menghancurkan rohku? Tanya Jerry dengan nada dingin, matanya menatap tajam Fenton. Saat ini, Jerry terlihat sangat angker dengan aura iblis yang menyelimutinya, seolah-olah dia benar-benar adalah Raja Iblis dari zaman kuno. Fenton menggigit bibirnya, untukmu, bergabung dengan pelindung adalah pilihan terbaik. Silakan berpikir lebih dulu. Jerry dengan dingin berkata, aku bertanya kepadamu, apakah kamu ingin menghancurkan rohku? Meskipun Fenton terkejut dengan kekuatan yang dipancarkan oleh iblis melalui tubuh Jerry sebagai seorang pejuang tahap tengah alam surgawa, dia tidak takut bertarung. 6 pejuang pelindung alam surgawi mengelilingi Jerry, dan pada saat itu setiap orang merasakan tekanan bela diri yang mengerikan. Meskipun iblis masih hanya sebuah roh dan hanya mengendalikan tubuh yang baru saja melewati ujian, ia dapat melepaskan kekuatan sedemikian rupa. Jika iblis berada dalam keadaan puncaknya, seberapa kuat dia akan menjadi. Mereka bahkan mungkin tidak berani berhadapan dengannya, bahkan pemimpin mereka sekalipun. Di dunia bela diri legendaris, legenda tentang iblis sangat menakutkan. Kabarnya, iblis adalah pejuang tingkat 9 alam surgawa yang berada di puncak kekuatannya, salah satu dari beberapa raja besar di dunia bela diri legendaris. Meskipun sudah menghilang selama ratusan tahun, dunia bela diri legendaris masih menyimpan cerita tentangnya. Fenton menatap Jerry dengan tajam, meskipun dia tidak takut bertarung, dia merasa berkeringat dingin. Jerry mengeluarkan teriakan marah lagi, jika kamu tidak berani bertindak, maka pergilah. Wajah Fenton menjadi sangat buruk, dia menggigit giginya, jika kamu tidak mau bergabung dengan pelindung, maka jangan salahkan kami atas tindakan yang tidak ramah, seranglah. Jerry mendengus dingin, dan tiba-tiba sebuah perisai yang samar-samar muncul di depannya. Perisai tak terlihat, seru seseorang, semua orang terkejut melihat perisai tak terlihat yang menghalangi Jerry. Perisai tak terlihat adalah senjata spiritual yang hilang dari sekte Walking God selama bertahun-tahun yang lalu, sebelumnya secara otomatis masuk ke paviliun pustaka, tidak terduga telah didapatkan oleh Jerry. Sementara itu, 6 pejuang pelindung alam surgawa belum mendekati Jerry, namun mereka merasakan tekanan yang tiba-tiba meningkat, tekanan yang kuat seolah-olah akan menghancurkan mereka. Alam gravitasi. Carlos berdiri di samping, melihat kecepatan tiba-tiba melambat dari pejuang pelindung, dia berkata dengan serius. Tidak diketahui kapan, Pogin juga berada di samping Carlos, melihat ke arah Jerry, dia berkata, di bawah alam demonik dan alam gravitasi, hanya dengan 6 pejuang alam surgawa tingkat pertama pelindung, mereka tidak akan bisa menghadapi Dewa Iblis. Carlos berkata,
benar, kecuali pejuang yang berlatih lama di lingkungan dengan gravitasi ganda, mereka tidak mungkin dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diperkuat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Alam demonik juga sangat dominan, di dalam dua alam besar ini, orang-orang pelindung ini mungkin akan mati. Charles di sampingnya, mendengarkan percakapan mereka, terkejut. Apakah Dewa Iblis begitu menakutkan? Jika pelindung tidak bisa mengalahkan Jerry, apa yang harus dilakukan? Apakah roh Dewa Iblis akan terus mengendalikan tubuh Jerry? Dalam sekejap, 6 pejuang pelindung alam surgawa berlari ke arah Jerry dan menyerang bersama. Dor! Tiba-tiba, Jerry menghantam tanah dengan keras. Di dalam alam demonik, angin ribut iblis yang ganas meledak, menghantam ke-6 orang itu. Bunuh! Jerry berteriak keras, dan bayangannya menghilang dari tempatnya. Dor! Kemudian, suara benturan yang membosankan terdengar, seorang pejuang pelindung tiba-tiba memuntahkan darah, tubuhnya terlempar keluar dengan keras. Hati-hati! Fenton berteriak keras, tapi peringatannya terlambat. Setelah Jerry menghantam pejuang pelindung itu, dia segera muncul kembali di depan pejuang itu. Jerry menunjukkan senyum sinis, dan dengan dingin berkata, "Ingatlah untuk tidak melampaui batas dalam kehidupan berikutnya." Ketika kata-katanya selesai, kakinya sudah diangkat tinggi, dan dengan keras menurun ke arah kepala pejuang pelindung itu. Dor! Pejuang pelindung alam surgawa itu langsung terbunuh, tidak bisa mati lagi. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Apakah ini Dewa Iblis? Cara bertindaknya begitu kejam, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. 5 pejuang PGPSIS Enablet menatap dengan bengong R1 terpaku, mereka yang telah dibunuh dengan satu pukulan oleh Dewa Iblis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa berikutnya? Jerry berbalik, mata tajamnya melintasi ke-5 pejuang pelindung. Setiap orang yang terkena pandangan Jerry gemetar. Hingga saat ini, mereka baru menyadari seberapa lemahnya mereka di hadapan Dewa Iblis. Meskipun hanya roh Dewa Iblis yang menguasai tubuh yang baru saja melalui bencana fisik, itu tidak bisa ditangani oleh pejuang sekelas mereka. Kekuatan dia semakin kuat, Carlos berkata dengan serius. Pogin juga terlihat tegang, dan berkata dengan suara rendah, "Jika ini terus berlanjut, roh Dewa Iblis dan tubuh Jerry akan semakin bersatu, hingga roh dan tubuh sepenuhnya menyatu." Charles menggenggam tinjunya erat, dan bertanya dengan gigi terkatup, apakah ada cara untuk menghentikannya? Pogin menatap Charles dengan tajam, lalu berkata, "Kecuali ada pejuang yang lebih kuat yang turun tangan, jika roh Dewa Iblis benar-benar menyatu dengan tubuh Jerry, di dunia ini tidak akan ada lagi Jerry, hanya Dewa Iblis yang akan ada." Carlos melanjutkan, Dewa Iblis yang menguasai tubuh Jerry, karena memiliki dasar bela diri, kekuatannya akan segera meningkat dengan cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke puncak alam surgawa tingkat 9, menjadi salah satu pejuang paling elit di dunia seni bela diri legendaris. Wajah Charles pucat seketika, sekarang bahkan para pejuang pelindung tidak bisa menghadapi Jerry. Di mana mereka bisa menemukan pejuang yang lebih kuat untuk membantu Jerry? Roh Dewa Iblis baru saja menyatu dengan tubuh Jerry hari ini. Jika melewati hari ini, akan lebih sulit untuk mengusir roh Dewa Iblis dari tubuh Jerry di masa depan, kata Pogin dengan serius, menatap arah Jerry. Meskipun pejuang yang lebih kuat turun tangan, tetap sulit. Kecuali tubuh dan roh Jerry dihancurkan bersama, tambah Pogin. Charles tiba-tiba terlihat gelisah, memandang Pogin, apakah maksudmu bahwa jika sampai pada tahap itu, tubuh Kak Jerry akan dihancurkan bersama roh Dewa Iblis? Pogin mengangguk, aku sudah merasakan beberapa aura bela diri yang sangat kuat menuju Sekte Iblis. Para pejuang ini mungkin datang untuk menghancurkan roh Dewa Iblis. Satu-satunya cara untuk menghancurkan roh Dewa Iblis adalah dengan menghancurkan tubuh Jerry juga. Bersambung.